Nah gini, jadi teman-teman, kejadian ini eh, terjadi itu sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu. Jadi gini, kenapa saya mau membahas seputar ataupun kejadian kriminal dimanapun berada? Karena apa gitu? Nah, saya mau membahas tentang kriminal itu bukan saya mau apa ya bertindak seperti itu, bukan. Tetapi kita harus paham tentang ciri-ciri penyebab dan pengetahuan lainnya agar kita dimanapun berada dengan siapa saja kita itu selalu waspada gitu. Karena ya kalau misalnya masalah sepele gitu ya, jadi masalah kecil gitu dan bisa dibahas dengan perasaan, dengan ikhlas gitu ya. Tapi kalau biasanya sebab tindak kriminal itu biasanya ada beberapa hal yang bisa saya bahas di lain kali saja ya. Jadi saya mau membahas tentang video ini dengan beberapa aspek pembahasan yang akan saya ceritakan setelah menonton video rekaman CCTV yang satu ini. Oke teman-teman, kita langsung saja bahas. Yang pertama itu korban itu berusia 16 tahun yang berinisial APP yang berada ataupun bertempat tinggal di Bekasi ya. Jadi ini kejadiannya di Bekasi Utara, Jalan Perjuangan. Seperti kalian ketahui bahwasanya berita ini sudah diliput oleh media televisi yang terkenal. Oke, jadi kita langsung saja bahas kronologinya. Jadi antara korban dan pelaku, korban itu sempat menghentikan sepeda motornya dan menjatuhkan sepeda motornya ini ya, yang sebelah kiri. Kemudian dia mendapati seorang pelaku itu tidak membawa senjata ataupun ia membawa senjata kecil atau apalah yang dia menyuarakan keberanian untuk melawannya, tetapi yang satu itu temannya yang diserang oleh korban ini itu langsung bertindak cepat gitu ya. Jadi dengan menyebutkan celuritnya, jadi dia itu pelakunya itu membawa senjata celurit ya, yang intinya itu senjata besar gitu ya, senjata tajam yang besar gitu. Dan alhasil si korban mendapati luka bagian lengan, kemudian dagu, dan yang terakhir dia terkena celuritnya itu bagian dada kiri. Itu sangat miris sekali bahwasanya pembegalan zaman sekarang itu sudah tidak kenal ataupun sudah tidak pandang ya. Dia itu korbannya itu masih remaja, masih tua, dia sudah tua gitu ya. Nah seperti itu. Jadi ceritanya si korban ini sempat melakukan perlawanan dengan salah satu pelaku gitu ya, tapi pelakunya yang pertama itu nggak bawa senjata ataupun tangan kosong, dan dia beranikan, yang si korban ini beranikan diri untuk melawan, dan kemudian tiba-tiba disusul oleh teman pelaku yang membawa senjata tajam. Oke ya, jadi seperti itu ceritanya. Langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Mungkin saya akan mereview ataupun menceritakan ulang ya. Jadi yang pertama dari aspek tadi ya, yang pertama itu meminta maaf bagi keluarga. Saya turut berduka cita gitu ya. Mungkin belum hilang juga rasa dukanya, karena kita tahu sendiri bahwasanya anak muda ataupun masa-masa remaja itu sebenarnya masa-masa yang terindah gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita mengambil ilmunya itu yang aspek kedua sampai kelima itu kita bisa kaji bareng-bareng. Yang kedua itu kita kalau misalnya lawan 1 versus 1 itu silahkan kalian boleh belajar bela diri dengan rajin gitu ya. Jadi kalian boleh belajar dimanapun itu boleh sebenarnya. Mungkin belajar bela diri dari mana, dari Indonesia, dari luar, ataupun dari bela diri apapun lah, aliran bela diri apapun, kalian pelajari sebanyak-banyaknya gitu. Kemudian
Yang ketiga, aspek ketiga ini, kalau kita melawan 2 orang begal yang salah satunya ataupun 2 orang ini membawa senjata yang kecil atau salah satunya membawa senjata yang besar, itu silahkan kalian berlari saja, berikan apa yang mereka mau. Oke, jadi kalian lari ya, ataupun menyelamatkan diri. Kemudian yang ketiga, kalau kalian menghadapi begal tanpa senjata tapi massa banyak gitu ya, jadi lebih dari 2 orang, kalian saya sarankan lari. Lari itu ada caranya, ada ilmunya tersendiri. Makanya dari itu saya membangun channel ini gitu ya. Kemudian yang terakhir, kelima, aspek kelima itu, kalau misalnya kalian mendapati sekelompok begal yang lebih dari 2 orang, kurang dari 10, dan salah satunya membawa senjata seperti video ataupun rekaman yang tadi, itu silahkan kalian lari saja. Berikan apa yang mereka mau. Misalnya kalau misalnya sepeda motor ya. Jadi saya bukan mengkritik atau apapun lah, saya tidak suka ya. Jadi seperti kejadian tadi, mungkin kalau misalnya di lain kali ada, ya mungkin saya berdoa kedepannya itu nggak ada lagi kejadian seperti ini. Kalau misalnya sepeda motor yang kalian yang pembegal cari gitu ya, ya silakan kalian berikan. Mungkin di lain kali kalian bisa mencari sepeda motornya dengan lapor polisi ataupun pihak yang berwajib gitu ya, yang untuk mencari sepeda motor kalian, pasti ketemu. Kemudian kalau misalnya uang yang yang diminta gitu ya, silakan kalian berikan saja. Anggap saja itu adalah suatu hikmah ataupun pelajaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu kita berbagi gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai ya. Saya sarankan untuk hati-hati, karena di zaman sekarang, apalagi di zaman pandemi corona ini ya, itu pekerjaan banyak yang hilang, pengangguran bertambah, pertumbuhan penduduk semakin padat, dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Pasti ya, intinya tidak sedikit ada tindak kriminal, walaupun tidak separah yang ini gitu. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga sukses dan selalu salam bela diri, salam pencak silat, salam untuk Indonesia. See you next time, see you next video.